Halo Sobat Biners, apa kabar? Kali ini aku mau bercerita tentang alur film yang sangat menarik dan keren sekali. Film ini bercerita tentang dua orang gadis yang nasibnya sangat malang sekali. Film ini rilis di tahun 2015 dengan judul Even Lambs Have Teeth. Oke, biar gak penasaran, kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Diawali dengan seorang gadis cantik bernama Katie yang sedang menyiram rumput di lapangan. Dan tidak jauh dari situ terdapat juga seorang temannya bernama Sloan, yang juga menjadi peran utama dalam film ini. Hari ini mereka sedang piknik dengan membawa narkoboy. Katie pun terlihat polos dan lugu ketika akan mengkonsumsi narkoboy tersebut, karena selama ini biasanya Katie hanya minum Bodrexin dan vitamin C saja. Berbeda dengan Sloan yang terlihat biasa saja dan agresif, bahkan lebih aktif dari biasanya. Mantap. Just read just behind us, and I see glass the flying through the kingdom. Ketika pulang, mereka bertemu dengan ibunya Katie. Mereka berdua berencana akan bekerja di pertanian dan peternakan. Oleh karena itu, mereka dijemput oleh pamannya, Katie, bernama Jason. Jason adalah seorang detektif FBI yang sangat handal dan berkarisma. Mereka berencana untuk menginap di rumah Jason. Kemudian mereka pun bertemu dengan istrinya Jason yang bernama Gemma. Finally meet you. Anything's fine. Saat mereka berdua di kamar, si Sloan pun terlihat terangsang dan nampaknya ingin menggenjot si Jason. Di pagi hari, mereka bersiap untuk berangkat ke stasiun pemberhentian bus. Jason meminta mengabarinya ketika sampai tujuan melalui SMS ataupun telepon dengan kode Apple di akhir pesan. Tetapi Sloan ingin menggunakan kata bells. Sambil menunggu bus tiba, mereka mampir ke warung kopi miliknya Cody. Tiba-tiba datang dua orang pemuda desa bernama Jed dan Lucas. Jed kemudian menawarkan tumpangan untuk mereka ke peternakan. Tetapi Katie menolaknya, sedangkan Sloan membujuk Katie agar ikut dengan mereka. Come on. I don't think it's a good idea. Fine. Yes. Dengan menggunakan mobil pick-up, mereka pun berangkat. Namun ternyata, Jet tidak langsung membawa mereka ke tujuan, tetapi singgah sebentar ke rumah si Jet. Tak lama muncul ibunya Jet dan Lucas. Sebut saja Ibu Surti. Bu Surti pun menyuruh mereka masuk, serta menyajikan makanan dan minuman kepada mereka berdua. Ketika sedang makan, Sloan pun merasa ada yang aneh. Ternyata benar saja mereka diberi obat bius di dalam kuenya, sehingga Katie dan Sloan tidak sadarkan diri. Saat sadar, Katie dan Sloan pun berada di tengah hutan dengan keadaan setengah bugil dan diikat rantai. Tak lama muncullah Jet dengan senjata dan peralatan mandi buat mereka sambil menjelaskan fasilitas yang ada di dalam kontainer tersebut, seperti WC, kipas angin, minyak urut, spring bed, alat kontrasepsi untuk mereka melakukan adegan perkentoy-kentoyan. Dan tiba-tiba datanglah pria lain bernama Boris yang sudah menyita ponsel Katie. Boris juga membalas pesan Jason dengan memberitahukan bahwa semuanya aman dan memberikan kata Apple di akhir pesan. Walau sebelumnya mereka sepakat untuk menambahkan kata bell di akhir pesan. Saat mereka menyuruh Katie dan Sloan mandi di luar, tiba-tiba ada seorang polisi yang memergoki mereka. Tapi sayang sekali, ternyata polisi itu bagian dari para penjahat ini. Polisi itu pun juga mengenjot Katie. Scene berpindah di mana Jason merasa janggal karena Katie menggunakan kata Apple atau kode yang salah.
Keesokan harinya datang seseorang bernama Paijo. Ya, Paijo lah kita sebut. Ingin menggenjot Sloan. Kembali ke Jason, dia sudah sangat curiga dan memutuskan untuk mencari keponakannya itu. Pada sore hari muncullah seseorang pria menggunakan topeng babuy. Dia menggenjot Sloan sampai membuatnya nangis dan trauma. Siapakah pria ini? Nanti akan terjawab. Di lain sisi, Jason pun mendatangi kantor polisi. Kemudian di sana ia pun melapor kepada oknum polisi yang sudah menggenjot ponakannya itu. Boris pun datang meminta Jet untuk menyingkirkan Katie dan Sloan sebab dia sudah tahu bahwa mereka dicari FBI yang bernama Jason. Tetapi tidak lupa sebelum pulang ia menggenjot Katie terlebih dahulu. Wow. Jason pun sampai di warung kopi Cody. Di sini dia mendapatkan info bahwa pelaku penculikan menggunakan mobil pickup berwarna putih. Biru ding, sorry, lupa. Boris meminta Paijo untuk menjaga Katie dan Sloan serta tidak menyentuhnya. Di sini Katie berusaha menjebak Paijo sehingga dia pun terpancing dan meninggoy. Dan inilah awal balas dendam. Dan di sini muncullah seorang polisi yang akan menjemput mereka. Tapi cerdasnya mereka pun sudah membawa lari mobil polisi korup tersebut. Dan tibalah mereka di toko material untuk membeli barang dan alat-alat untuk memulai balas dendam. Scene berpindah kepada Jason yang mendatangi kantor asuransi untuk menanyakan plat nomor kendaraan penculik tersebut. Dan kemudian Jason pun mendapatkan info bahwa pemilik kendaraan tersebut bernama Boris, yang mana Boris adalah target pertama dari Katie dan Sloan untuk balas dendam. Boris sendiri sempat menawarkan sejumlah uang agar dirinya tidak dibunuh, tetapi mereka tidak mempedulikan itu. Mereka pun menusuk anus dari Boris dengan kawat berduri. Kini Jason telah sampai di rumah Boris. Saat masuk ke rumah, Jason pun melihat Boris telah meninggoy bersimbah darah. Di kantor polisi, Jason pun ditodong pistol oleh seorang polisi karena dirinya telah ketahuan. Sedangkan Katie dan Sloan telah tiba di gereja. Ternyata pastor tersebut adalah orang yang telah menggenjot Sloan dengan menggunakan topeng babi. Mereka kemudian mengikatnya ke mobil dan diseret hingga tubuhnya hancur. Tidak hanya sampai di situ, mereka pun memanggang pastor tersebut. Scene berpindah di mana Jason sudah terikat di kursi. Di sini juga sudah ada dua wanita lain yang juga merupakan korban. Katie dan Sloan pun telah tiba di situ. Dia pun memukul polisi itu hingga tersungkur. Mereka lalu mengikatnya di kursi sama seperti Jason. Dengan usaha yang lagi-lagi menawarkan uang, Katie dan Sloan pun tidak menghiraukan itu. Mereka tetap menembak polisi itu sampai meninggoy. Pada akhirnya Jason dibebaskan oleh wanita dua korban tadi. Katie dan Sloan pun menargetkan Ibu Surti, yang mana mereka sudah membiusnya melalui minuman Ibu Surti. Tapi sebelum membunuh Ibu Surti, Katie dan Sloan pun membunuh Jet dulu tepat di hadapan Ibu Surti. Lanjut kepada Lucas, ia pun memberi kesempatan untuk membunuh ibunya sendiri. Tapi pada akhirnya Lucas pun dibunuh oleh Katie dan Sloan. Terakhir mereka pun membunuh Ibu Surti dengan menggunakan alat. Hingga akhirnya semua penculik dalam kejahatan ini pun terbunuh semua. Film pun berakhir. Ending yang sangat membagongkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.